Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batu Tertain. Ya, kali ini kita akan membahas bagian ketiga kompetensi manajerial, soal dan juga pembahasan singkat untuk teman-teman yang akan mengikuti tes di tahap kedua nantinya. Baiklah teman-teman, langsung saja ke pembahasan soal. Hari ini selesai istirahat makan, Anda memiliki jadwal rapat dengan atasan dan perwakilan divisi yang lain tentang peningkatan kuantitas jumlah pembelian produk yang perusahaan Anda jual. Setelah Anda mengungkapkan ide dan gagasan Anda, perwakilan divisi lain Anda yang ingin memberikan kritik dan saran ide yang Anda kemukakan. Dan ternyata kritikan perwakilan divisi lain tersebut sangat rasional, bahwa ide yang Anda kemukakan sangat berisiko tinggi tidak berjalan efektif. Jadi sikap Anda apa? Jadi kritikan perwakilan divisi lain itu sangat rasional. Jadi bahwa ide yang Anda kemukakan itu sangat berisiko tinggi tidak berjalan efektif. A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan divisi untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah yang C. Tentu ada kerjasama dengan divisi lain supaya pendapatan itu menyatu dan juga dipadukan dengan gagasan kita yang kita punya, kemudian kita sampaikan ke divisi lain. Oke, lanjut soal nomor 28. Saya berdomisili di desa di mana sarana prasarana sangat terbatas ini. Faktor penempatan pekerjaan memang harus saya terima dan saya siasati supaya dapat dinikmati. Namun akhir-akhir nih sering terjadi pemadaman listrik mendadak yang sering sekali membuat pekerjaan saya terkendala. Maka A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa listrik yaitu PLN agar pada saat pagi hari aliran listrik tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja, saya bisa dijadikan ini alasan terkendala pekerjaan saya. C. Menggunakan listrik seadanya supaya tidak ada lagi pemadaman listrik. D. Meminta pihak PLN memberi jadwal pemadaman listrik sehingga dapat menyiasati seluruh pekerjaan rumah dan kantor. E. Membeli genset supaya tidak ikut terkena masalah akibat pemadaman tersebut. Jadi sarana ini sangat terbatas ya teman-teman. Jadi kadang-kadang listrik padam, maka yang harus kita lakukan adalah yang E teman-teman. Jadi jalan satu-satunya supaya tidak terkendali listrik padam mendadak, maka salah satunya kita harus mampu mensiasatinya dengan membeli genset teman-teman. Ya, ini adalah alternatif lain dari listrik. Oke, lanjut soal nomor 29. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberi usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah memberi usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Yang mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur masa biaya tiket didiskonkan hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberi usulan agar perusahaan yang menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. E. Menyusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D teman-teman. Memberi usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Jadi usulan kita itu kita prioritaskan, kita utamakan bagi ibu hamil, menyusui dan juga lansia. Oke, lanjut soal nomor 30. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Begitupun dengan ada Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan. Jadi setiap bulannya teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk mengikuti hidup. Banyak dari teman-teman Anda meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Jika diakan pada permasalahan di atas adalah A. Menasihati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan yang sama, bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan pinjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Bagaimana sikap teman-teman? Seandainya di suatu keadaan yang mendesak sehingga kita meminjam ke tempat lain, salah satunya dengan pinjaman online. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, itu mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan pinjaman-pinjaman tersebut. Jangan sampai kita dibohongi oleh pinjaman tersebut sehingga kita diperas oleh para penjahat atau para pembohong ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 31. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasa halnya apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung membantu sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, tapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya dulu mengenai permasalahan mereka hadapi, jika mungkin saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. E. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Mana yang paling tepat teman-teman? Jawabannya yang tepat adalah yang A. Saya akan langsung memberikan bantuan kemampuan saya dan sehingga bisa meringankan beban mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 32. Pagi ini Anda minta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting dan menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Di Anda sikapnya gimana? A. Tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapat hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. D. Tidak cepat percaya dengan jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Mana sikap kita seandainya kita dirasa dibohongi atau dia mengingkari janji ya teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Kita harus berani mengasih nasihat kepada mereka dan berani juga memberikan ketegasan kepada dia supaya dia bertanggung jawab atas pekerjaan atau penugasan yang dia lakukan. Oke, lanjut soal nomor 33. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetensi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Jadi jawaban yang tepat teman-teman adalah yang B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Oh maaf ya. Sebagai peserta lomba perusahaan di tempat saya bekerja diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan Oke, jadi jawaban yang tepat adalah tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara
untuk menjaga nama baik perusahaan. Itu tekad yang paling pertama ya teman. Oke, lanjut soal nomor 34. Menurut saya, orang yang membuang kesempatan adalah orang yang A. Pikirannya bercabang dan tidak fokus, B. Menunggu bantuan pihak lain, C. Mundur tanpa mau mengambil risiko, D. Menunda-nunda waktu dan kesempatan, E. Bertahan pada prinsip dan usaha mereka. Yang membuang-buang waktu itu, jadi orang tersebut adalah yang, maaf ya teman-teman, jawabannya adalah yang D ya. Menunda waktu dan kesempatan. Jadi menunda waktu sehingga dia mundur atau sehingga dia orang yang terbelakang gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman, yang D. Oke, lanjut soal nomor 35. Seandainya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecahkan belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk. Ketika menghadapi situasi seperti itu, sikap Anda adalah A. Saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan, B. Saya meminta pertimbangan teman dekat, C. Saya minta pertimbangan keluarga, D. Pertimbangan senior di kantor, E. Pertimbangan kelompok kerja saya. Mana yang tepat teman-teman? Seandainya terdapat dalam kerja kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi pertimbangannya bukan kepada orang lain, tetapi pertimbangan tersebut haruslah di dalam suatu kelompok tersebut. Oke, lanjut soal nomor 13. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Jika saya ketika menghadapi hal tersebut, A. Menyesal perbuatan saya, B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya, C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Dia menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya. Dia menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Yang paling tepat tindakan yang kita lakukan seandainya kita melakukan kesalahan dan akibat buruk pada semuanya, yang paling tepat poin yang tertinggi adalah yang C teman-teman. Introspeksi diri, minta maaf dan juga meningkatkan kinerja. Lanjut soal nomor 37. Ketika saya merasa dikhianati oleh teman-teman baik saya akan A. Menghindar dari agar tidak emosi ketika bertemu, B. Mencari teman lain yang dapat dijadikan teman bicara, C. Saya meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih, D. Segera memutuskan hubungan pertemanan karena merasa tidak dihargai, E. Menceritakan pada orang lain apa yang sudah dia lakukan agar orang lain tidak menjadi korban. Mana yang tepat teman-teman seandainya dikhianati oleh teman sendiri? Yaitu C. Saya meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih. Ambil hal yang positif di teman di situasi tersebut. Jangan kita sebar-sebarkan keburukan teman kita ya, karena menyebarkan keburukan itu namanya sama memakan daging saudara kita sendiri. Jadi jaga dan bersifat positive thinking terhadap teman tersebut. Oke, soal nomor 38. Fulan, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Fulan, yang akan saya lakukan adalah A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja, B. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru, C. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen kerja, D. Menyelesaikan laporan yang sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat, E. Bila memang tidak mampu mempercayakan pada temannya. Mana tepat teman-teman? Karena 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Jawaban teman-teman yang tepat adalah yang A. Kita fokus ya secara maksimal perlu melampaui jam kerja. Oke, itu yang paling tepat. Soal nomor 39. Pada waktu bangun tidur, saya sering merasa A. Tugas-tugas yang banyak telah menanti saya, B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, C. Pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman, D. Khawatir jika atasan akan marah lagi hari ini, E. Berharap semoga hari ini hari baik saya. Jadi kalau kita bangun tidur, kita usahakan untuk meningkatkan kemampuan kita dan juga bersifat positif thinking terhadap situasi tersebut. Jadi paling tepat adalah bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, soal terakhir di sesi ketiga ini.
Jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditantang oleh rekan kerja saya, maka A. Saya merasa kecewa. B. Saya marah karena bagaimanapun inovasi itu untuk kebaikan bersama. C. Saya sedih karena inovasi tersebut terhambat. D. Saya minta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. E. Saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Mana yang paling tepat teman-teman? Ya, melakukan inovasi tapi ditentang oleh rekan kerja. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita rebutkan bersama-sama, minta penjelasan bagaimana yang pasnya kita melakukan inovasi terhadap pekerjaan tersebut. Dengan secara bersama, pekerjaan dapat kita selesaikan dengan baik. Ya, baik itu mungkin teman-teman di sesi ketiga ini berkaitan dengan kompetensi manajer P3K. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum menonton video yang sebelumnya, silakan dilihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ini teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah sedikit gambaran soal dan pembahasan. Mudah-mudahan soal dan pembahasan ini sangat keluar ya. Mudah-mudahan banyak keluar di tes berikutnya. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.